Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia meyakini bahwa sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini menandakan bahwasanya kita mempunyai dasar yang kuat untuk menandakan karakter Indonesia yang sesungguhnya, yaitu taat beragama. Hal hal ini juga dikuatkan dengan banyaknya atau seluruh agama di Indonesia sepakat untuk menolak perkawinan beda agama. Maka Dewan Juri yang mulia serta rekan akan berpikir yang berbahagia pada musim perdebatan kita kali ini yang berbunyi legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Kami sangat tegas menolaknya karena kami sebagai tim kontra. Selanjutnya, saya Khairul Salim sebagai pembicara pertama akan menjelaskan atau mempreteli satu-satu dari definisi dari mosi perdebatan kita kali ini. Kita mempunyai beberapa variabel di dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama yaitu legalisasi. Apa itu legalisasi? Legalisasi adalah upaya untuk memperbolehkan, mempersilahkan dan membebaskan suatu kebijakan. Dan yang kedua adalah perkawinan. Dari pasal 1 UU Perkawinan ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Di sini sudah jelas bahwa ikatan lahir batin di sini bukan hanya tentang satu kata, yaitu dua kata, yaitu lahir dan batin. Yang kedua adalah beda agama. Beda agama yang kami masukkan di sini adalah perbedaan keyakinan dari suami dan istri tersebut. Selanjutnya, urgensi mosi perdebatan kita kali ini adalah kami menolak legalisasi. Kami menolak legalisasi dalam pernikahan beda agama dikarenakan itu sangat mempunyai banyak sekali dampak buruk jika dilegalkan. Legal di sini menandakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diterapkan dan bahkan tidak boleh diberi payung hukum. Disinilah urgensi pada mosi perdebatan kita kali ini. Selanjutnya, klases atau rumusan masalah yang ada pada mosi perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, mengapa legalisasi perkawinan beda agama sangat kita hindari, dan yang kedua, apa dampak jika legalisasi perkawinan beda agama itu dilakukan, dan ketiga, what should we do, apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Dalam pasal 2 UU Perkawinan di sini dijelaskan, ayat pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Ini menandakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama. Kami sebagai tim kontra memang masih mengiyakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tetap masih bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, bahkan sulit, seperti ke kantor catatan sipil. Tetapi yang menjadi tagline atau yang menjadi urgensi mosi perdebatan kita kali ini sebagai tim kontra adalah kami tidak mengizinkan untuk melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan tidak mengizinkan pelegalan, maka itu menandakan bahwa kita tidak boleh menerapkan legalisasi pernikahan beda agama. Stakeholder pada mosi perdebatan kita kali ini adalah yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah sebagai sebagai pemimpin yang bisa memberikan sebuah kebijakan dan mempertahankan kebijakan yang ada. Yang kedua, warga negara. Warga di sini harus menyadarkan atau memberikan kesadaran bahwa perkawinan beda agama sangatlah tidak boleh dilegalkan. Selanjutnya, dari pembicara kedua akan menjelaskan tentang bagaimana dampak jika legalisasi itu diterapkan. Dan yang kedua, pembicara ketiga akan menjelaskan bagaimana dampak dari aspek yuridis, sosialis, dan religius. Dan di sini yang kita harus lakukan adalah tetap tidak memperbolehkan melegalkan perkawinan agama dengan dampak-dampak yang sangat kami takuti di masa depan Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rijal. Di sini saya sebagai pembicara kedua akan menjelaskan tentang dampak dari dilegalisasikannya pernikahan beda agama di Indonesia yang bernotabene negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Dampak yang pertama adalah dengan dilegalisasikannya sebuah pernikahan yang berbeda agama di Indonesia akan menyebabkan melegalkan pernikahan beda agama secara luas. Maka di sini masyarakat akan semakin bebas atau semakin tidak beraturan. Dengan adanya hal itu, seakan-akan ajaran agama sudah diremehkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan agama sudah diremehkan, tentu karakter-karakter yang melekat dalam jati diri bangsa Indonesia akan semakin luntur. Sehingga hal ini pun akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang khususnya Pancasila pada sila pertama. Dampak yang ditimbulkan dari dilegalisasikannya pernikahan beda agama di Indonesia adalah dengan semakin bebasnya pernikahan beda agama, maka hal itu akan menyulitkan administrasi negara. Mengapa demikian? Karena semakin banyaknya dilegalisasikannya pernikahan beda agama, tentunya itu akan menyulitkan kebijakan hukum yang diatur dengan penggolongan agama. Seperti contohnya, dengan adanya kemenak dari masing-masing agama, maka
dengan adanya hal itu akan menyebabkan kemenak masing-masing agama ini semakin tidak bekerja. Kemudian dengan adanya hal ini, kita tetap menolak keras adanya legalisasi perkawinan beda agama, khususnya di negara kita tercinta. Lalu, saya juga menjelaskan, jika legalisasi ini dilakukan, tentunya akan mempunyai dampak-dampak buruk dari aspek yuridis, sosialis, maupun religius. Dampak yang pertama yang ditimbulkan dari adanya legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia adalah dari aspek yuridis. Aspek yuridis ini terdapat dalam hubungan hukum suami istri. Jika legalisasi diterapkan, banyak sekali hal buruk yang terjadi dalam yuridis Indonesia. Seperti contohnya, berkurangnya atau bahkan hilangnya peran kemenak dari masing-masing agama. Karena kita tahu bahwa kemenak banyak mengurusi hal-hal yang kita yang katanya dengan keluarga dalam satu agama, seperti pengelolaan zakat dalam satu keluarga atau bahkan perizinan hajatan satu keluarga. Jika suami istri itu beda agama, maka akan semakin susah dalam pengurusan seperti ini. Seperti yang disampaikan pada pembicara pertama, kami tetap menolak legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Selanjutnya, pembicara ketiga akan menjelaskan tentang penolakan legalisasi perkawinan beda agama dari dampak sosialis maupun religius. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Adi Kurniawan. Di sini saya sebagai pembicara ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai dampak sosialis dan dampak religius. Yang pertama, dampak sosialis. Dengan adanya perkawinan beda agama di Indonesia, dampak sosial sangat bisa terjadi seperti penolakan pada masyarakat itu, ataupun sanksi sosial. Kita tahu bahwa Indonesia dengan ciri khasnya yang taat beragama pasti berdampak pada satu lingkungan. Contoh, jika dalam satu lingkungan atau di suatu desa yang salah satu warganya ada yang menikah beda agama, maka yang terjadi adalah perbedaan sikap atau respon warga sekitar. Karena kondisi Indonesia adalah warga yang bergotong royong atau yang selalu bekerja sama. Atau bahkan penolakan masyarakat yang tidak menginginkan adanya warganya yang menikah beda agama. Belum lagi permasalahan internal dalam keluarga yang memilih beda agama, yang menikah beda agama. Tersebut karena faktanya pernikahan beda agama karena keinginan suami istri dan tanpa persetujuan keluarga besar. Bahkan belum lagi jika anak dari suami istri tersebut lahir, adakah yang menjamin tentang kenyamanan anak tersebut dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Ini menandakan realitas sosial sangat tidak menginginkan legalitas perkawinan beda agama itu. Yang kedua, ada dampak dari segi religius. Dampak religius yang sangat menolak legalisasi perkawinan beda agama adalah ajaran masing-masing agama di Indonesia. Semulanya menolak perkawinan beda agama. Semua agama menolak perkawinan beda agama di Indonesia. Contohnya, umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia menolak perkawinan beda agama menurut ajarannya. Contohnya, larangan bagi seorang muslim menikahi seorang musyrik. Yang kedua, begitu pula di Katolik. Dalam ajaran kitab kanonik tahun 1917 yang sangat keras menolak perkawinan beda kepercayaan. Begitu pula di Hindu juga terdapat ajaran tentang samkara yang menolak nikah satu agama atau menolak beda agama. Dalam ajaran Buddha pun disebutkan kebahagiaan suami istri dalam berumah tangga harus memiliki keyakinan yang sama. Ini menandakan bahwa semua agama di Indonesia menolak keras perkawinan beda agama di Indonesia. Jika legalisasi dilakukan maka seperti menolak semua ajaran agama yang ada di Indonesia.
Bahkan permasalahan anak yang lahir dari suami istri yang beda agama pun sangat susah diatur seperti dalam hak waris anak dalam ajaran agama Islam. Jadi dengan pertimbangan ini, legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia sangat tidak harus diterapkan. Oleh karena itu, saya sebagai pembicara ketiga menolak keras adanya perkawinan dan atau legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama, dan seluruh agama sepakat bahwa menolak keras ajaran pernikahan beda agama. Bahkan aspek yuridis pun juga sama, mengatur bahwa tidak bolehnya adanya perkawinan beda agama. Legalisasi adalah hal yang tidak perlu dilakukan karena itu mengarah pada kebebasan. Kebebasan ini menjadikan warga negara akan kebablasan. Kebablasan akan meremehkan agama dan hukum pun tak terelakkan. Kita tahu bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus taat terhadap hukum dan juga ajaran agama dari masing-masing agama di Indonesia. Yang seharusnya kita lakukan pada mosi perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, kita tetap tidak boleh melegalkan perkawinan beda agama. Yang kedua, kita sebagai pemerintah dan warga negara harus bisa mengatur lebih lanjut dengan lengkap tentang perkawinan beda agama, larangan perkawinan beda agama tersebut. Kami sebagai reply speaker atau pembicara kesimpulan akan menyimpulkan beberapa aspek dari teman-teman dari pembicara 1, 2, dan 3 yang sebelumnya sudah dikatakan. Pembicara pertama sudah menyinggung adanya Pancasila dan juga hukum UU yang berlaku bahwa tidak boleh adanya perkawinan beda agama, dan juga sudah menyinggung bahwa legalisasi yang kita tidak boleh terapkan, walaupun kita masih mengiyakan adanya beberapa praktik ya perkawinan beda agama, tapi itu sangat sulit dan kami sangat menolak legalisasinya. Dan yang kedua, pembicara kedua kita sudah memberikan dampak jika legalisasi diterapkan itu bagaimana, dan sangat banyak sekali dampak-dampak yang diberikan di dampak future impact-nya tersebut. Dan pembicara ketiga sudah menjelaskan dari dampak-dampak aspek yuridis, sosialis, dan juga religius. Bahkan di yuridis pun kita sudah menjelaskan bahwa banyak sekali hal-hal kebijakan di Indonesia yang menggolongannya menurut agama, seperti adanya Kemenak dan juga adanya aspek dari sosialis yang sangat mengejas atau bisa bahkan mendiskriminasi orang yang menikah beda agama, dan selanjutnya dari aspek religius yang sangat menyusahkan bagi orang yang menikah beda agama. Dan ini dan ini menandakan bahwa legalisasi dengan alasan apapun legalisasi perkawinan beda agama itu tidak boleh diterapkan dengan adanya beberapa pertimbangan yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Terima kasih.